Haleluya, salam sukacita, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami kembali memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, pesan-pesan-Mu untuk kami semua. Kami sungguh sangat diberkati. Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami dalam keadaan selamat, baik-baik, sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkati ibadah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Bahkan kami selalu dalam tuntunan pimpinan oleh Tuhan sendiri. Bahkan yang takut Engkau menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Dan kami yakin Engkau sendiri Tuhan yang beracara dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tergelam kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku bermasmur memuji bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekali lagi, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi
Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia, Engkau selalu beserta kami. Dikala kami sendirian, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Dikala kami susah, Roh Kudus menghibur kami. Ya Yesus, Yesus, terima kasih. Dikala kami khawatir dan cemas, dikala kami sendirian, dikala kami dalam keadaan ketakutan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah El Shaddai. Terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu
Bapa, Ya Bapa, bersama Engkau Tuhan Yesus, Ku kami akan lewati melewati semua. semua Terima kasih, terima kasih. perjalanan mulia. Teguhkanlah diriku, Amin, amin. Engkau yang bertindak, haleluya, memberikan pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Yesus. Setiap hari lihat kasih-Mu, Amin. setiap hari kulihat kuasa-Mu, Ya Yesus. setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin Yesus. Amin Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Yesus, ku cinta Kau lebih dari Segala yang ada hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari
Terima kasih buat pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, termasuk hamba-Mu juga. Berkati sebentar pesan firman-Mu. Kami yakin dan percaya pesan firman-Mu pagi hari ini akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami, akan menyembuhkan kami, akan menolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan pesan firman Tuhan, Engkau yang mengambil alih seluruh ibadah dari pertengahan sampai akhirnya, termasuk perjamuan kudus sebentar, diberkati di dalam hadirat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat bagi Bapa di surga. Di tempat yang maha tinggi, kami panjatkan pujian syukur dan doa kami. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Selamat menikmati firman Allah. Haleluya. 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 Pesan Tuhan pada bulan ini, khususnya di minggu pertama dalam bulan Agustus 2021 tersebut, maka Tuhan memberikan sebuah tema, yaitu stop ketakutan. Stop ketakutan, lakukan bagianmu. Stop ketakutan, lakukan bagianmu, lakukan bagianku. Katakan amin. Amin. Mari kita awali dengan sebuah ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-5b, berbunyi sebagai berikut. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di dalam Kristus atau kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Kenapa? Karena pikiran ini adalah pusat daripada segala kekhawatiran, ketakutan, ya, kejahatan, kebaikan, kebingungan, kecemasan, semua ada di dalam pikiran ini. Dan Rasul Paulus berkata lewat firman-Nya bahwa kami menawan atau stop segala pikiran-pikiran yang mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kecemasan, mendatangkan kepanikan, dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya Tuhan yang sanggup menaklukkan setiap pikiran-pikiran negatif kita, setiap pikiran-pikiran yang jahat ini, setiap pikiran-pikiran yang tidak baik ini, dan hanya dapat ditaklukkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketakutan muncul pada waktu kita mendengar, melihat, dan merasakannya atau mengalaminya. Dan setelah itu dimasukkan di dalam pikiran kita dan disimpan di dalam hati. Sehingga dengan demikian, maka kita bukan cuma mengalami ketakutan, tapi kalau sudah disimpan dalam hati, maka akan berbuahkan hidup dalam ketakutan. Dan ini yang Tuhan tidak mau untuk kita melakukannya dan kita mengalaminya. Maka dari itu, jelas firman Allah mengajar kepada kita di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b tadi, bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami menawan segala pikiran yang tidak baik tadi itu, yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegoncangan, kepanikan, maka Tuhan bilang stop, ya, dan menaklukkannya kepada Kristus, karena Yesus satu-satunya yang dapat menaklukkannya. Katakan amin. Amin. Saat ini kita semua tentu sedang hidup di dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Sudah 20 bulan lamanya dunia dilanda oleh penyakit pandemi tersebut. Dan Indonesia kita tahu sudah memasuki bulan yang ke-18.
Bahkan dalam 3 bulan terakhir ini, kita semua tahu, maka Indonesia mengalami lonjakan-lonjakan kasus yang begitu luar biasa, baik yang sakit maupun juga yang meninggal, dan berakibat seluruh sendi kehidupan manusia tergoncangkan, ekonomi terpuruk, ya, masalah-masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah-masalah yang lain menjadi tidak karu-karuan, resesi terjadi di belahan bumi ini. Dan tentunya semua berharap cemas, sampai kapan bahwa badai ini akan berakhir dan berlalu. Sampai kapan pandemi ini akan selesai dan akan berlalu sehingga kita bisa hidup seperti sebelum pandemi ada. Semua manusia tentu mendambakan kesembuhan yang terjadi di mana-mana. Semua umat manusia di dunia ini mendambakan pemulihan terjadi di mana-mana. Dan kebangkitan ekonomi tentu diinginkan oleh setiap orang. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita amati, maka sadar atau tidak sadar, kita semua sedang hanyut, sedang larut di dalam keadaan yang menyedihkan, yang menyusahkan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya percaya, apakah sebagai orang beriman kepada Tuhan akan terus-menerus kita hidup di dalam hal yang sedemikian rupa itu? Apakah kita orang yang beriman kepada Tuhan akan larut dalam keadaan yang demikian itu? Apa yang harus kita lakukan? Maka 1 minggu yang lalu, Roh Kudus Tuhan menegur saya dan dengan jelas, stop ketakutanmu. Kenapa? Waktu itu secara manusia memang saya ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Betapa tidak, di mana WA setiap hari, setiap saat yang saya terima adalah berita-berita yang sangat menyedihkan. Begitu banyak teman-temanku yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada teman sekolah saya, hanya dalam 17 hari, maka 3 generasi mengalami kematian. Ibunya, anaknya, lalu dia sendiri. Bayangkan saudara, dalam 17 hari, mama, anak, dan dia sendiri meninggal dunia. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Oh, saya sedih, saya menangis. Belum lagi sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan. Kita tahu ada 3 hamba Tuhan, ya, yang melayani rutin di gereja kami. Maka juga dipanggil oleh Tuhan lewat COVID-19. Saya tidak berbicara soal surga dan neraka, tapi yang saya ingin sampaikan, karena hal-hal tersebut melanda dunia, melanda umat manusia, belum lagi sahabat-sahabat yang lain, belum lagi jemaat dalam 3 bulan terakhir ini, ya, di tahun ini, maka kurang lebih saya hitung ada 40 lebih orang-orang termasuk keluarganya yang terkena COVID-19. Saudara, bahkan ada satu yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Betapa goncang, betapa sedih, betapa cemas, betapa khawatir, betapa ketakutan yang saya alami. Sehingga seringkali bukan karena tidak beriman, tetapi saya sedang memikirkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang kalau ini terus-menerus hal ini terjadi. Saya dan istri sibuk membantu mencarikan oksigen, mencarikan obat, mencarikan rumah sakit, memberi info-info kepada teman-teman, kepada jemaat dan lain sebagainya. Oh, hari lewat hari kami hanya disibukkan oleh hal-hal yang demikian adanya. Maka pada waktunya saya berdiam diri, saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya berdoa, saya menangis, saya tanya Tuhan, dan Roh Kudus menegur saya, stop ketakutanmu. Saudara, dan Tuhan ingatkan tentang ayat tersebut.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya setiap pikiran ketakutan yang saya alami, maka harus di stop, ditawan, diberhentikan, dan serahkan, bawa semua masalahmu hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup memberi jalan keluar, Dia yang sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizatnya sedang menghampiri setiap saudara. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita bisa mengalami ketakutan. Siapapun manusia di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah mengalami ketakutan. Tidak ada yang gak pernah takut dalam hidupnya, khawatir dalam hidupnya, bahkan juga panik dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau kita gak boleh larut di dalam ketakutan. Kita gak boleh hidup dalam ketakutan. Kita gak boleh dikuasai oleh ketakutan. Kita gak boleh dikuasai oleh kekhawatiran dan kepanikan. Karena hal-hal tersebut adalah produk daripada si iblis. Iblis datang membawa ketakutan. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Oh, oleh sebab itu Tuhan telah memberi firman-Nya kepada saya dan juga kepada kita semua. Dan saya percaya biarlah firman hari ini adalah pesan Tuhan yang saya terima dan saya harus sampaikan kepada setiap saudara yang saya cintai. Amin. Dengar baik-baik. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketakutan dan supaya kita tidak kalah menghadapi pandemi, menghadapi situasi kondisi keadaan yang ada. Perhatikan baik-baik. Maka Tuhan mau kita harus memiliki cara baru. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang baru, yang sudah diperbarui. Dan kita juga harus mempunyai dimensi yang baru, di mana kita ini memiliki roh Allah yang tidak terbatas. Amin. Supaya yang kita pikirkan, tadinya yang hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi karena kita di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu dalam diri kita adalah roh Allah yang tidak terbatas. Maka hidup dengan cara yang demikian, kita akan bangkit, kita akan keluar, dan akhirnya kita akan berkemenangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan hidup dengan cara-cara yang lama. Yes. Katakan amin. Amin. Supaya kita ini tidak terbius dengan keadaan pandemi COVID-19, di mana hampir semua orang mengalami roh ketakutan, mengalami roh kekhawatiran, kegoncangan, kepanikan yang mencengkeram umat manusia di dunia ini. Saudara, dan kalau kita terus-menerus hidup dengan demikian, maka kita akan mengalami seperti yang kita khawatirkan. Kita akan mengalami seperti yang kita takutkan. Ini adalah sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu, Tuhan katakan stop. Kami menawan segala pikiran. Buang itu semua. Tanggalkan. Dan kita beralih ke dimensi yang baru, di mana kita semua tidak terkecuali harus hidup dalam dimensi yang baru. Apa itu? Yaitu hidup di dalam dimensi yang dikatakan supranatural. Amin. Saudara, katakan sama-sama saya. 1, 2, 3. Saya akan hidup. Saya akan hidup Di dalam dimensi supranatural. Sekali lagi, saya akan hidup. Saya akan hidup dalam dimensi supranatural. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi, kita bisa menjalani, kita bisa melewati situasi kondisi yang seperti ini. Sampai kapan? Sampai akan berlalu. Amin. Supaya pada waktu, seperti pada waktu Yesus ada di dalam pelayanan di bumi ini yang 3,5 tahun dia melayani kemana-mana,
Ya, dan kita tahu pelayanannya sangat memberkati banyak orang. Dan kita tahu apa yang Yesus lakukan adalah perkara-perkara di luar nalar manusia, di luar pikiran manusia, di luar kemampuan manusia, di luar jangkauan manusia. Itulah yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena ada urapan supranatural dari Bapa yang di surga. Seperti yang dia lakukan, makanya tidak heran bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000. Dan lebih daripada itu, dengan keluarganya ada kurang lebih 12.000, bahkan lebih 12 bakul. Kita tahu pelayanan Yesus juga, dia bisa berjalan di atas air. Waktu murid-muridnya di atas perahu menghadapi angin sakal, dan waktu itu mereka akan mati binasa. Tapi di tengah malam Yesus berjalan di atas air. Dan yang Yesus lakukan itu adalah perkara-perkara supranatural, bukan perkara yang biasa-biasa. Bagaimana Yesus waktu menghadiri pesta di Kana, mujizat pertama yang Yesus lakukan yaitu pada waktu pesta mendadak di tengah jalan, ya, di tengah-tengah pesta, maka kehabisan anggur. Maka kita tahu anggur merupakan satu simbol kesuksesan di dalam sebuah pesta pada waktu itu. Dan kita tahu Yesus juga dapat melakukan air menjadi anggur. Yesus juga dapat menyembuhkan orang yang buta, dicalikan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang tuli mendengar. Bahkan Yesus dapat membangkitkan orang yang mati sekalipun. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus, ya, karena ada urapan supranatural dari surga. Artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, tapi dapat dilakukannya kalau kita ada urapan supranatural. Dan hari ini saya ingin mengajak kepada setiap saudara dan saya yang adalah kita adalah anak-anaknya untuk juga memiliki, untuk juga mempunyai kuasa supranatural, supaya kita juga bisa melawan, kita bisa mengatasi, kita bisa berjalan, kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Dalam keadaan apapun juga. Amin. Ada pertolongan Tuhan. Iya. Saya percaya ada pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya. Ada mujizat untuk saudara dan saya. Ada kesembuhan untuk saudara dan saya. Ada pemulihan untuk saudara dan saya. Ada kebangkitan untuk saudara dan saya. Stop! Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran, kepicikan, kepanikan. Dan stop. Tuhan yang berkata stop, stop, stop. Katakan amin. Dan kita bawa kepada Yesus yang dapat menaklukkannya. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Yes. Yang diberkati, katakan amin. Amin. Maka untuk itu, supaya kita mendapat urapan supranatural, maka hari ini, pagi ini, ada 3 pesan, yaitu 3 jangan yang harus jangan kita lakukan. Haleluya. Jangan yang pertama, yaitu Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut anakku, jangan takut anakku, jangan takut hambaku, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Suatu ketika, waktu murid-murid di atas perahu, saudara boleh membaca dalam Matius 14 ayat yang ke-27 dan selanjutnya. Maka mendadak angin sakal datang, ada gelombang yang besar, sehingga mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu antara hidup dan mati. Apa yang terjadi Yesus tahu. Maka Yesus berjalan di atas air, bahkan dikira hantu. Dan apa yang terjadi waktu Yesus sampai di tempat itu? Yesus berkata dalam Matius 14 ayat yang ke-27, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Saudara, Yesus tidak langsung meneduhkan badai ombak yang besar, tapi Yesus ingin meneduhkan hati yang sedang bergejolak, hati yang sedang mengamuk, hati yang sedang mengalami ketakutan, kepanikan.
Maka Yesus tahu, dan Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa? Saudara dan saya disuruh tenang, fokus kepada Tuhan. Aku ini, lihat ini ada Tuhan di sini. Jangan lihat gelombang, jangan lihat masalah, jangan lihat ombak yang besar, jangan lihat air yang sedang masuk di perahu, jangan melihat penyakitmu, jangan fokus kepada COVID-19, jangan melihat kematian demi kematian terjadi di mana-mana. Rumah sakit pada penuh, oksigen habis. Oh saudara, saya dengar kemarin bagaimana seorang yang sudah sembuh pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sudah negatif. Tiba-tiba dalam beberapa hari ia mengalami sesak nafas. Akhirnya tengah malam dia cari oksigen dan ternyata oksigen tidak didapatkan, dan akhirnya bapak tersebut meninggal. Tidak ada oksigen. Dan ini bukan cuma cerita satu orang, ada begitu banyak orang yang mengalami hal tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, pagi ini, Tuhan berkata, jangan takut, tenanglah, ini aku. Fokus ke Bapa, fokus ke Yesus. Dia adalah sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber anugerah, sumber keselamatan. Dia tidak pernah terlambat. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bilang jangan takut. Memang tidak mudah kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya sudah sering mengalami hal-hal yang sangat menakutkan dalam hidup ini. Tapi kembali kepada firman Allah. Jangan takut, tenanglah, ini aku. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita jangan khawatir, kita jangan panik, kita jangan takut. Katakan amin. Amin. Kenapa? Kalau ada Dia, maka saya yakin sesuatu terjadi. Amin. Mujizat yang menghampiri kita. Amin. Bukankah Tuhan berkata, kalau di bumi ini 2-3 orang yang sehati sepakat, ya, meminta kepada Bapa di surga, maka Tuhan hadir. Tuhan hadir. Hari ini, pagi ini Tuhan hadir di rumahmu. Amin. Tuhan hadir di perusahaanmu. Amin. Tuhan hadir di saat kau ada di rumah Amin. sakit. Tuhan hadir ada di mana-mana. Yes. Jangan takut. Katakan sama-sama. Jangan takut. Jangan takut. Katakan kiri kanan, suami, istri, anak-anak. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena ini aku, ada Tuhan yang hadir. Amin. Dan saat ini Dia hadir. Dia hadir. Dia hadir. Dan Dia segera menolong setiap saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Haleluya. Yang kedua, Tuhan mau. Jangan yang kedua yang harus kita lakukan supaya ada urapan supranatural. Yang kedua, jangan sombong. Ya, jangan keras kepala. Orang Jawa bilang jangan ngeyel. Jangan pakai maunya sendiri. Jangan pakai karep-karepe dhewe. Ya. Saudara, jangan pakai maunya sendiri. Jangan sombong. Kita ini manusia rapuh. Saudara boleh melihat berita hari-hari ini. Dari orang yang sederhana sampai konglomerat, sampai yang punya jet pribadi lebih dari satu. Maka semua tidak berdaya pada waktu penyakit ini datang dan merenggut nyawa mereka. Tak terkecuali, tak pandang bulu dari suku apa, bangsa apa, kedudukan apa. Ya, mau pejabat, mau orang biasa sipil, mau orang yang super kaya, maupun orang-orang yang biasa, tidak terkecuali, maupun dokter pun. Kita tahu sudah lebih 500-600 dokter yang meninggal di seluruh Indonesia gara-gara ini COVID. Oh, memang sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Saudara, ingat peristiwa waktu Petrus dan kawan-kawan
semalam-malaman, bermalam-malaman cari ikan dan gak dapat ikan satu pun. Maka pada waktu Yesus hadir, saya senang kalau Yesus hadir. Kalau Yesus hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Maka Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang kelima, ya, di mana Tuhan bilang, mari kita pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan rupanya Petrus dan teman-teman yang ahlinya di bidang cari ikan, dia nggak bantah, dia nggak ngeyel, dia nggak keras kepala, dia nggak sombong. Bahkan Yesus bilang di dalam Yohanes 21 ayat 6, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Nurut, saudara. Nggak keras kepala, nggak tinggi hati. Dia nggak bilang, Tuhan, kamu tahu apa? Kamu bisanya kan tolong orang, nyembuhin orang. Ini adalah urusan saya yang hari-hari pekerjaanku. Aku sangat profesional di bidang ini. Tuhan tahu apa mau ngajarin aku. Tapi dia enggak sombong, dia enggak tinggi hati. Dia nurut, dia enggak ngeyel sama Tuhan. Hari ini kalau mau urapan supranatural terjadi, maka jangan tinggi hati. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati. Apapun kepandaianmu, apapun yang kau miliki, maka semua itu adalah titipan belaka. Dan apa yang terjadi lewat cerita ini, mereka nurut, mereka nggak keras kepala, mereka nggak sombong, mereka lakukan. Maka kita tahu, mereka akhirnya mendapat ikan yang begitu banyak yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya, sampai jalannya robek. Dan setelah mereka diberkati, mereka juga ingat orang lain, sehingga perahu lain yang nggak dapat ikan dibagi ikan-ikan ke mereka. Artinya kita harus menjadi orang Kristen yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatnya dirasakan oleh orang lain. Katakan amin. Jangan makan sendiri, jangan untung sendiri. Situasi kondisi seperti saat ini, mungkin kau punya kelebihan yang lain, bantulah kepada mereka yang memerlukannya. Dan itu sangat bernilai, dan itu sangat berharga di mata Tuhan, dan itu ternyata memberkati kita semua. Saya bersyukur dalam situasi kondisi seperti saat ini. Mulai tahun lalu kami setiap bulan komitmen membagikan itu sembako kepada 55 keluarga yang perlu dibantu. Kami terus gak tahu dana dari mana, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau kita taat, kita gak sombong, kita gak menang-menangan sendiri, kita gak mementingkan diri sendiri, Tuhan juga menyediakan berkatnya, dan sampai hari ini gak pernah putus. Amin. Bahkan beberapa bulan ditambah dengan uang jajan lagi, uang tunai lagi. Saudara, bukankah Tuhan kita yang mempunyai segalanya? Ya, hidup ini cuma sekali numpang lewat. Biarlah hidup ini berbuah. Buahnya lebat dan dirasakan oleh banyak orang. Yang ketiga, yang Tuhan mau supaya urapan supranatural terjadi dalam hidup ini. Jangan yang ketiga adalah jangan tidak percaya. Lakukan saja apa yang Allah katakan. Jangan tidak percaya, harus percaya. Pada waktu pesta di Kana, saudara boleh membaca di dalam Yohanes 2. Maka pada waktu itu Yesus hadir di dalam pesta tersebut. Di tengah jalan kehabisan air anggur, maka tentu malu. Tapi Yesus tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Katakan amin. Dia tepat waktu. Maka waktu itu ada ibu Yesus. Dan ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan tersebut, kiranya apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, buatlah itu. Artinya apa? Jangan gak percaya, pokoknya Tuhan bilang apa, suruh apa, lakukan dengan setia. Katakan amin. Amin. Dan di situ ada 6 tempayan diisi penuh. Dan benar, mereka melakukan apa yang seperti Yesus katakan. Dan mujizat terjadi.
cedoklah air itu, bagikan. Dan pada waktu mereka melakukannya, ya mereka bisa berpikir, Tuhan, ini apa-apaan nih? Ini kan air biasa. Masa mau dibagikan air biasa ke mereka? Bisa juga. Tapi dia ingat kata-kata Ibu Yesus, Ibu dari Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan, lakukan saja. Buatlah itu. Oh, haleluya. Hari ini apa yang Tuhan katakan kepada kita semua, lakukan saja. Kalau Tuhan bilang jangan takut, maka kita harus berhenti dari pikiran takut. Katakan amin. Saudara, dengan demikian saya percaya, maka berkat Allah, mujizat Allah terjadi atas hidup kita. Saudara, apa yang terjadi dan benar? Waktu pelayan-pelayan melakukannya, yang mencedok air dan membagikannya, maka orang-orang yang ada di pesta semua pada terheran-heran. Wow, ternyata kita terima anggur yang sangat enak. Biasanya di dalam pesta yang enak dibagikan dulu, tapi ini ternyata yang terakhir justru enaknya luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, saya percaya bahwa kalau kita tidak, ya, jangan tidak percaya apa yang firman katakan. Kalau kita mengikuti apa yang firman katakan, saya yakin semua masalah boleh kita hadapi bersama Yesus, tapi kita pasti cakap menanggungnya. Katakan amin. Ya saudara, kalau kita takut, hidup dalam ketakutan, maka yang ada adalah kita mengalami kebimbangan. Dan kalau kita mengalami kebimbangan dan ketakutan, kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Yes. Oleh sebab itu, saya percaya 3 jangan tadi menjadi PR, menjadi modal, menjadi bekal untukmu dan untukku, supaya kuasa supranatural, urapan supranatural, bukan hanya Yesus dapat melakukan, tapi untukmu dan untukku juga dapat melakukan. Amin. Ingat 3 jangan takut, jangan sombong atau jangan keras kepala, jangan tidak percaya, taat, lakukan saja. Maka saya percaya berkat Allah dicurahkan dan kita bisa menjalani, kita bisa melewati, dan pada saatnya kita akan berkata selamat tinggal pandemi. Amin. Dan kita berjalan bersama Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberkati, disertai kemanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya pesan hari ini masih ada sambungannya, ya, karena waktu tidak memungkinkan, maka saya akan sambung di waktu yang akan datang di dalam kehendak Tuhan, supaya kita lebih mengerti dan kita butuh yang namanya dimensi yang baru, cara berpikir yang baru, ya. Kalau berpikir lama 1 tambah 1 adalah 2, tapi dengan urapan supranatural 1 tambah 1 bisa 30, bisa 50, bisa 100. Itu yang saya maksudkan. Dan saya sudah mengalami, makanya saya khotbah berapi-api, karena saya lakukan dan saya alami, dan saya rindu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan mengalaminya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu. Engkau yang berpesan, jangan takut, lakukan bagian-Mu, lakukan bagian kita. Tuhan, kami mau. Engkau pasti melakukan bagian Tuhan yang tidak terbatas, dan biarlah kami melakukan bagian kami, untuk supaya kami tidak takut. Kami diingatkan untuk 3 jangan tadi, dan biarlah kami akan mentaatinya, seluruh kebenaran firman-Mu dengan tidak sepotong-sepotong. Dan kami yakin bahwa Engkau angkat segala ketakutan di dalam nama Yesus mulai saat ini. Dan biarlah kami mempunyai dimensi yang baru, pikiran yang baru, yang telah diperbarui oleh pikiran Kristus, yaitu di dalam hidup kami ada urapan kuasa supranatural yang tak terbatas. Berilah itu
Untuk setiap kami memilikinya dan kami dapat memakainya di dalam kehidupan hari-hari ini. Supaya kami tidak hidup dalam ketakutan. Kami bisa takut, kami bisa khawatir, kami bisa cemas, kami bisa, oh Tuhan, panik. Tapi kami tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami harus hidup dari kemenangan lewat kemenangan. Amin. Meteraikan firman dalam nama Yesus. Urapi kami semua yang akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Mari kita pegang roti yang adalah tubuh Kristus. Kita angkat ke atas. Hormati Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya 2000 tahun yang lampau. Untuk menebus dosamu, dosaku. Dia yang tidak berdosa menjadi korban. Dan dia memberikan korbannya, hidupnya. Harus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang berdosa diampuni dosanya. Kita ditebus oleh darahnya. Dan supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Dan kita pewaris kerajaan surga. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kembali kami mohon ampun Tuhan. Kami manusia yang tidak terlepas daripada segala dosa lewat tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Oh, sucikan, kuduskan. Dan kami percaya Engkau sudah menebus, membayar lunas seluruh keberadaan kami. Dibawa di dalam Golgota dan Engkau mati, Engkau hidup, Engkau naik ke surga, Engkau berdoa bagi kami. Dan kami orang berdosa yang menuju kebinasaan diselamatkan oleh anugerah-Mu, bukan oleh kebaikan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami apa-apa, tetapi karena kasih karunia yang kami terima. Terima kasih untuk itu hari ini kami peringati kematian Tuhan, bahkan sampai kedatangannya. Mari dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa, dan oleh bilur Yesus setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Engkau disembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Jesus, terima kasih. Oh ya ralamasi, ya ramasi, di ralamasi. Ya ralamasi, di ralamasi, ya ramasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Engkau tidak menginginkan setiap anak-anak-Mu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kebimbangan. Tapi biarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Maka kami percaya, kami lepaskan, kami buang setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Karena kami telah menyerahkannya kepada Bapa di surga, setiap kekhawatiran, ketakutan kami. Dan Kau ganti dengan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa buat umat-Mu
yang telah mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya biar firman ini terus hidup di dalam hidup mereka, menghidupi mereka, iman percaya mereka, dan mereka diberi urapan kuasa supranatural yang tidak terbatas, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Tuhan, yang tidak mempunyai pekerjaan, oh kami percaya Kau sumber segala berkat itu, curahkan kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk umat-Mu yang akan membawa persembahan, baik persembahan tatangan, baik ucapan syukur maupun juga persepuluhan. Kami percaya itu semua milik Tuhan. Kami cuma dititipi segala kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Maka kami tidak sia-siakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami kembalikan dengan sukacita, damai sejahtera, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Amin. Buka tingkap langit dan berkat-Mu Kau curahkan sampai berkelimpahan. Diberkati engkau, diberkati keluar masukmu, diberkati roti makananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, buyutmu, diberkati mantu, diberkati semua yang engkau lakukan berhasil, termasuk studimu, karirmu, usahamu, apapun yang engkau lakukan. Tuhan sumber segala berkat yang sanggup memberkati kita semua dan sudah memberkati kami semua sampai berkelimpahan. Amin. Terima kasih buat ketaatan, kesetiaan, kepercayaan mereka akan firman-Mu, dan mereka tidak takut lagi di dalam kekurangan karena Engkau mencukupkannya Tuhan. Amin. Terima kasih. Bagi yang berulang tahun dalam bulan lampau, Tuhan memberi panjang umur, kesehatan, kasih setia, anugerah. Kalau kami hidup adalah kesempatan untuk menyukacitakan hati Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kesempatan hidup ini, dan kami kembalikan untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, beri panjang umur, dan Tuhan terus tuntun langkah hidup mereka. Kalau Tuhan telah memberkati di waktu yang lampau, berkat-Mu lebih-lebih lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa, negara yang kami cintai, pemerintah kami. Hari-hari ini menghadapi masalah yang sangat sulit. Kami tahu ada urapan supranatural turun atas presiden kami, wakil presiden, para menko, para menteri, para aparatur negara, semua dari pusat sampai di bawah, sekalipun sampai di lurah, di desa. Oh Tuhan, dimanapun mereka mengabdi kepada negara yang Engkau percayakan, biar mereka sungguh-sungguh menjadi abdi negara, dan mereka berlaku jujur, setia, dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin bahwa walaupun kami, Tuhan, saat ini ada di dalam pandemi tersebut, kami percaya ada penyertaan Tuhan, amin, pertolongan Tuhan. Kami dilingkupi dengan kasih dan anugerah-Mu. Jaga semua umat-Mu keluar masuknya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk 40 orang lebih yang sudah pada sembuh Tuhan. Kami percaya ini adalah kasih setia anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami semua pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, diurapi dengan supranatural dari surga. Katakan sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan, kalau tidak ada halangan, maka saya akan menyaksikan bagaimana pelayanan ayah dan ibu saya di dalam pelayanan supranatural. Dan kami anak-anaknya semua juga mengalami atau mengikuti jejak orang tua
yang telah diurapi dipakai oleh Allah. Dan saya percaya, biarlah minggu depan doakan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Sampai jumpa kembali.